Lalu untuk materi selanjutnya adalah kita mengambil profil JDID sebagai perusahaan startup yang akan kita bahas. JDID itu adalah sebenarnya perusahaan perdagangan elektronik di Indonesia yang didirikan oleh Liu Qiangdong sejak November 2015. JDID masuk ke Indonesia itu merupakan marketplace online marketplace yang serupa dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. JDID merupakan anak perusahaan retail raksasa yang berada di Tiongkok ya. JDID memberi yang asli tanpa kompromi. JDID Model bisnis dijamin B2B ori. ya. JDID merupakan e-commerce yang memakai sistem business to customer atau B2C dengan mengangkat slogan dijamin ori, garansi asli sebagai pembeda dengan e-commerce lainnya. Kemudian B2C merupakan proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen end user, baik individu maupun kelompok. Semua hal dilakukan JDID mulai dari pengadaan barang, after sales service, warehouse, hingga distribusi ke customer. Produk yang ditawarkan di JDID makin beragam yang menawarkan brand-brand ternama, bahkan pembeli juga bisa berbelanja di laman JDID yang ada di negara lain seperti China, Korea, Thailand, dan Jepang. JDID menghadirkan pusat pengalaman belanja berbisnis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI bernama JDIDX. JDIDX menawarkan konsep belanja tanpa kasir. Beberapa produk yang dibeli pengguna melalui JDIDX akan terhubung langsung dengan akun JDID pelanggan transaksi non-tunai. JDIDX berlokasi di lantai 3 kawasan perbelanjaan Big Avenue, Jakarta. Perkembangan bisnis JDID. JDID menggarap pasar Indonesia, yang merupakan pasar terbesar keduanya setelah Cina, dengan fokus menjaga keaslian produk di platform e-commerce mereka. JDID menjalankan dua model bisnis yang berbeda. Sebagian besar produk yang mereka jual, sekitar 90%, merupakan produk yang mereka miliki sendiri. Menurut Zhang Li, Presiden Direktur JDID, kami terbuka untuk kolaborasi dengan para pemain lain, termasuk membuat layanan pembayaran kami sendiri. Sejak awal berdiri di Indonesia, JDID menyatakan bahwa mereka berniat untuk menghadirkan berbagai macam kebutuhan masyarakat. Tak hanya menjual produk fisik, mereka pun telah berpikir untuk menghadirkan produk digital seperti tiket pesawat, tiket bioskop, pulsa seluler, hingga tiket masuk lokasi wisata. Menurut Presiden Direktur JDID, kami berusaha untuk beradaptasi dengan kearifan lokal. Terkait maskot, kami memutuskan untuk mengumpulkan ide-ide kreatif dari para pelanggan kami. Kelebihan JDID menurut saya yang pertama, memiliki jaringan ekspedisi sendiri yaitu GX Express. Lalu yang kedua, banyak diskon belanja di mana mereka menggandeng bank untuk bisa memberikan diskon di platform mereka. Lalu yang ketiga, didukung oleh perusahaan e-commerce kelas global yaitu JD.com. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu kurang populer karena penggunanya kalah banyak dibanding e-commerce yang lain. Yang kedua, pilihan barangnya kurang banyak. Dan yang ketiga, tidak dapat beradaptasi dengan cepat di mana pengembangan fiturnya kurang banyak dibanding e-commerce yang lain. Apa yang menjadi alasan tutupnya JDID? Alasan pertama yang cukup kuat mendukung penutupan perusahaan JDID yaitu dengan memangkas tenaga kerja dan melakukan PHK besar-besaran. Langkah satu ini dinilai efektif dan menjadi solusi tepat untuk menjawab tantangan perubahan pasar yang cukup signifikan di awal tahun 2023. Perusahaan tersebut telah memangkas total 30% seluruh pegawai dan rata-rata jumlah mencapai 200 orang.
Setelah melakukan PHK besar-besaran, kemudian JDID mengambil langkah selanjutnya dengan menutup layanan logistik JD Express Indonesia. Hal itu turut mendukung alasan mengapa JDID telah siap untuk meninggalkan Indonesia. Cara satu ini dilakukan oleh pihak JDID supaya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis. Tidak hanya itu saja, setelah penutup layanan logistik, kemudian pihak JDID memberikan pengumuman resmi terkait penutupan layanan retail melalui media sosial. Alasan keempat yang memperkuat penutupan layanan retail JDID di Indonesia dikarenakan bahwa perusahaan ingin fokus membangun rantai pasok lintas negara. Langkah yang telah dijabarkan di atas dinilai sangat strategis untuk memperkuat inti perkembangan jaringan pasar lintas negara yang meliputi pergudangan dan logistik. Alasan kelima, pihak JDID telah memilih di pasar Indonesia dikarenakan untuk menjawab tantangan perubahan bisnis. Keputusan manajemen satu ini dianggap baik untuk melakukan persaingan. Hal ini dilakukan supaya perusahaan dapat bergerak luas, mengikuti perkembangan dan perubahan pasar internasional badan startup yang saat ini sedang merosot.